Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi pada Minggu 16 Juli 2023, marilah kita membukanya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas bimbingan, tuntunan yang telah kami alami selama sepekan yang lalu. Dengan segala aktivitas dan karya-karya kami, ada keberhasilan dan ada kegagalan yang kami alami dalam seluruh aktivitas kami. Semoga keberhasilan yang kami alami menjadi berkat bagi diri dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Bacaan suci yang akan kita renungkan hari ini saya ambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1-9. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sedangkan sebagian jatuh di semak berduri. Lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan pagi ini saya beri judul Tanah Gersang versus Tanah Subur. Berbicara tentang jenis-jenis tanah dan benih, yang paling pas untuk berbicara dalam konteks tanah dan benih adalah petani. Karena setiap hari ia berhadapan dengan tanah dan benih. Ia juga tahu bagaimana mengolah tanah yang gersang menjadi tanah yang subur. Atau sebaliknya, bagaimana membuat benih baik dapat menghasilkan banyak buah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Menarik untuk kita renungkan pada pagi hari ini adalah Yesus yang keluar rumah dan duduk di tepi danau. Lalu banyak orang datang kepadanya. Ia kemudian naik ke atas perahu dan mulai mengajar. Kita pasti akan bertanya mengapa Yesus tidak langsung mengajar dari tepi danau, tetapi ia naik di atas perahu dan mengajar dari atas perahu. Tentu ada alasan mengapa Yesus memilih mengajar dari atas perahu. Jawaban kita tentu akan berbeda-beda. Tapi yang pasti adalah bahwa Yesus tidak ingin terhimpit oleh banyak orang yang datang itu. Maka dari atas perahu ia mengajar banyak hal dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Tetapi itu tidak ditulis oleh penginjil. Yang ditulis penginjil adalah perumpamaan tentang penabur. Kalau berbicara tentang penabur, pasti berbicara tentang tanah dan benih. Dalam perumpamaan tentang penabur, Yesus menguraikan pekerjaan seorang penabur, bahwa ketika ia keluar untuk menabur, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang dan memakan benih itu sampai habis. Ada benih yang jatuh di antara tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Benih segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ada pula benih yang jatuh di tanah semak berduri. Lalu makin besar semak itu menghimpitnya sampai mati. Ada benih yang jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda,
dan ada yang 30 ganda. Dan ia pun menutup pengajarannya dengan berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, perumpamaan tentang penabur yang keluar untuk menabur, yang benihnya jatuh pada aneka jenis tanah, dengan konsekuensinya masing-masing. Sesungguhnya Yesus berbicara tentang siapa itu penabur, siapa itu pendengar yang digolongkan dalam jenis-jenis tanah, serta apa dan siapa itu benih. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, penabur yang keluar untuk menabur adalah Yesus sendiri. Sedangkan orang banyak yang berbondong-bondong mengikutinya dan mendengarkan pengajarannya adalah mereka yang memiliki hati seperti tanah pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah semak berduri, dan tanah yang baik. Tanah pinggir jalan adalah tanah yang selalu diinjak orang, maka akan menjadi keras. Di antara orang yang datang mendengarkan firman-Nya, ada yang memiliki hati seperti tanah pinggir jalan, maka tak ada benih yang tumbuh di hati yang bagaikan tanah yang keras dan kaku. Di antara orang banyak itu juga ada yang memiliki hati seperti tanah berbatu-batu, tanah di antara semak berduri. Benih atau firman itu tumbuh tapi segera layu dan mati karena tanahnya tipis. Atau benih yang tumbuh itu akan segera mati karena hatinya terhimpit oleh berbagai persoalan-persoalan dunia. Tapi ada juga dari antara orang banyak itu memiliki hati bagai tanah yang subur, yakni hati yang terbuka, hati yang rendah hati, hati yang mau mendengar, hati yang mau melaksanakan sabda dalam hidup dan menghasilkan banyak buah seperti kebaikan, cinta dan damai, kerelaan untuk berkorban, hati yang tahu menghargai dan menghormati orang lain, hati yang berani memaafkan dan mengampuni sesama. Sikap-sikap hidup seperti inilah disebut pribadi sebagai tanah yang baik, yang menghasilkan banyak buah, yaitu nilai-nilai kebajikan Kristiani yang baik. Semua jenis tanah yang digambarkan Yesus dalam perumpamaan itu dapat kita temukan dalam diri sesama umat Kristen yang hidup di sekitar kita, dengan panorama hidupnya masing-masing yang menggambarkan hidupnya dalam jenis-jenis tanah tersebut. Maka masing-masing kita dengan kehidupan yang kita bangun sejak kita dibaptis hingga hari ini boleh menempatkan diri kita pada jenis tanah yang mana: tanah pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah di antara semak berduri, atau tanah yang baik dan subur. Jawabannya ada pada kita masing-masing. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, semoga kami Kau beri semangat dan hati yang selalu baru dalam menyambut pekan ini. Sinarilah hidup kami dengan terang firman-Mu, dan buatlah hidup kami menjadi tanah yang subur, agar hidup kami selalu menghasilkan buah-buah baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, yang mengharapkan doa dari kita, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang sedang dalam kesulitan dan persoalan hidup, Tuhan berikan jalan keluar. Dan perjalanan kita menuju rumah-rumah ibadat kita dan ibadat kita masing-masing, dan juga perayaan Ekaristi yang kita rayakan hari ini, senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.